Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ikrofi dari kelas TMK 2B dengan NIM 362021302031. Di sini saya akan membacakan jawaban ujian akhir semester teknik pengelasan. Nomor 1. Dengan soal jelaskan definisi pengelasan menurut standar ASME. Jawabannya adalah berdasarkan ASME, definisi dari pengelasan adalah penyambungan terlokalisasi dari logam, metal atau non-logam yang dihasilkan dengan memanaskan material hingga temperatur las, dengan atau tanpa menggunakan tekanan atau hanya tekanan, dengan atau tanpa menggunakan logam pengisi filler metal. Nomor 2, itu jelaskan perbedaan fillet weld dan groove weld. Sambungan fillet atau fillet weld yaitu merupakan sambungan plat dengan plat tanpa dilakukan preparation terlebih dahulu. Jadi secara gampangnya plat dengan plat langsung dilakukan pengelasan. Pengelasan fillet merupakan jenis sambungan las yang sering digunakan khususnya dalam aplikasi konstruksi baja. Las fillet ini dalam pengerjaannya lebih mudah dan tentunya lebih murah daripada membuat boot joint karena tidak membutuhkan persiapan material seperti memotong atau proses pembersihan untuk membuat kampo. Sedangkan untuk sambungan groove atau groove weld dikenal dengan sambungan tumpul dan diperlukan preparation terlebih dahulu dengan membuat bevel atau kampu sebelum dilakukan pengelasan. Bentuk sambungan las tumpul banyak dipakai di perkapalan dan tambang karena membutuhkan tak sekedar menahan beban tapi juga beban gesekan, benturan, dan lain-lain. Jelaskan secara ringkas mesin las SMAW dan GMAW, MIG atau MAG, serta aplikasinya. GMAW adalah pengelasan yang menggunakan shielding gas. Shielding gas berfungsi sebagai pelindung logam las saat proses pengelasan berlangsung agar tidak terkontaminasi dari udara lingkungan sekitar logam lasan, karena logam lasan sangat rentan terhadap difusi hidrogen. Sedangkan SMAW adalah las booster listrik dengan menggunakan elektroda berselaput. Fungsi flux pada pengelasan ini adalah membentuk selak di atas hasil lasan yang berfungsi sebagai pelindung hasil lasan dari udara atau oksigen, hidrogen, dan sebagainya. Selama proses las berlangsung, berikut adalah contoh aplikasi las SMAW dan contoh las GMAW. Nomor 4, jelaskan secara ringkas mesin las GTAW dan FCAW serta aplikasinya. GTAW, Gas Tungsten Arc Welding, adalah sebuah proses pengelasan booster listrik yang menggunakan elektroda tak terumpan atau tidak ikut mencair. Pada pengelasan GTAW ini, elektroda atau tungsten ini hanya berfungsi sebagai penghasil booster listrik saat bersentuhan dengan benda kerja, sedangkan untuk logam pengisi adalah filler rod. PCAW, Flux Cored All Welding, adalah sebuah proses pengelasan yang menggunakan sumber panas yang berasal dari energi listrik yang dikonversi menjadi sumber panas pada booster listrik. Pada pengelasan FCAW ini, jenis pelindung yang digunakan adalah flux atau serbuk yang berada di inti kawat las. Selain flux, FCAW juga menggunakan gas pelindung untuk melindungi logam las yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Nomor 5, jelaskan cara ringkas mesin las PAW dan laser welding serta aplikasinya. Plasma arc welding atau PAW adalah bentuk khusus gas tungsten arc welding GTAW di mana busur arc plasma yang dirapikan akan diarahkan pada area las. Dalam PAW, elektroda berbahan tungsten berpasang pada nozzle khusus yang dirancang supaya dapat memfokuskan aliran kecepatan tinggi gas inert yang digunakan sebagai pelindung arc las antara lain argon, campuran argon, hidrogen, dan helium. Laser welding atau las laser adalah proses pengelasan non-kontak yang digunakan untuk menyatukan logam atau termoplastik menggunakan sinar laser dengan direktivitas dan konvergensi yang tinggi. Proses ini menghasilkan elektron dengan kecepatan yang tinggi yang difokuskan oleh kumparan elektromagnetik. Kekuatan las yang dihasilkan bisa mencapai 0,01 mm. Laser beam welding juga memiliki penetrasi yang baik dan menghasilkan high effect zone yang sempit dibandingkan dengan pengelasan secara konvensional. Pengelasan dengan laser welding jauh lebih efisien. Jelaskan tentang polaritas DCN dan DCEP pada mesin las DC SMAW, sertakan pengaruhnya hasil lasan. Polaritas DCN, direct current elektroda negatif, adalah benda kerja atau material yang akan dilas disambungkan dengan kutub positif dan elektrodanya disambung dengan kutub negatif pada mesin las DC. Pada polaritas DCN menghasilkan pencairan material dasar lebih banyak dibandingkan elektrodanya, sehingga hasil las mempunyai penetrasi yang dalam, sehingga baik digunakan pada pengelasan yang lambat, wilayah yang sempit, dan untuk pelat yang tebal. Polaritas DCEP, direct current elektroda positif, adalah benda kerja atau material dasar yang akan dilakukan pengelasan sambungan dengan kutub negatif dan elektrodanya disambungkan dengan kutub positif. Dari mesin las DC, polaritas DCEP menghasilkan pencairan elektroda lebih banyak sehingga hasil las mempunyai penetrasi dangkal, serta baik digunakan pada pengelasan plat tipis dengan manik las yang lebar.
Jelaskan jenis-jenis elektroda pada pengelasan busur. A. E7018, B. ER70S, C. E6017, D. E6012, E. F7A2, EM12K, F. EWTH 1. A. E7018 kawat elektroda las dengan instruksi. E7018 masuk dalam kategori kawat las rendah hidrogen dan diperuntukkan untuk pengelasan pada baja dengan kandungan karbon rendah hingga sedang. B. ER70S elektroda rod dapat digunakan untuk gigawatt tanpa flux. Kekuatan tarik minimum jenis elektroda solid atau tanpa flux. C. E6017. Kawat elektroda las ini jenis umumnya digunakan untuk melaksanakan pengelasan pada plat yang tipis sebab kemampuan penembusannya hanya sedikit. E6012 kawat elektroda las jenis ini umumnya digunakan untuk melaksanakan pengelasan pada plat yang tipis sebab kemampuan penembusannya hanya masuk kategori sedang. E. F7A2 EM12K plus dengan kekuatan tak minimum las-lasan jika post weld treatment 2 minimum kekuatan impact termasuk elektroda medium mengandung 0,12% karbon dalam elektroda. F. EWTH 1 elektroda wolfram atau tungsten murni umum general di mana komposisi tambahan bisa tidak disebut. Jelaskan daerah heat affection HAS pada gambar berikut. Solid liquid boundary, batas dari cairan elektroda dan material padat. Partially transformed zone, zona material yang sebagai pengaruh HAS. Unaffected base material, material yang tidak terpengaruh oleh HAS. 9. Jelaskan dan sebutkan maksud angka dalam simbol las menurut AWS tersebut. Simbol bersesuaian dengan ukuran memberikan informasi ke dalam kampu yang akan di level. Simbol kampu V untuk mengetahui posisi arrow set, jadi kampu diletakkan pada daerah arrow lainnya. Berlaku juga sebaliknya simbol kampu U sama dengan simbol V. Jadi kampu dilakukan tepat pada arrow lain diletakkan. Simbol kampu Y perlu diberi catatan khusus. Good join tujuannya untuk menyambung material A dan B. Peletakan base metal yang akan kita sambung terletak di sebelah kanan dan kiri. 10. Sebutkan jenis-jenis cacat yang ditimbulkan oleh hasil pengelasan. Cacat permukaan dan cacat internal. Cacat las lock inclusion, cacat las tungsten inclusion, cacat las porosity, cacat las cluster porosity, cacat las crack atau retak, cacat las underfill, cacat las undercut, cacat las overlap. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.